Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Udi Pramono, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Cukil 1 Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tapi sebelumnya, perkenalkan Fasil BPGP Jawa Tengah Bapak Imade Edi Juniawan, pengajar praktik Ibu Arifah Nian Ekasari, dan saya calon guru penggerak Udi Pramono. Salah satu kegiatan yang akan kita laksanakan adalah melakukan penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri Cukil 1. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Tujuan. Tolak ukur. Lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dijalankan. Dukungan yang dibutuhkan. Dan inilah kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Sri Suwarni PDMSI, Kepala Sekolah SD Negeri Cukil 1 yang terhormat, kepada Bapak Ibu beserta staf karyawan SD Negeri Cukil 1 yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu bisa dengan ikhlas memenuhi apa yang menjadi tujuan kami, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam rangka untuk memenuhi tugas, salah satu tugas dalam program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Semarang. Sholawat serta salam yang senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya akan memandu sekaligus nanti akan memberikan materi diseminasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baiklah, nanti acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cukil 1. Kemudian acara ketiga atau acara inti yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan saya paparkan. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu agar nanti dalam kegiatan acara pada siang hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang antara agama Muslim, yang non-Muslim kami mohon untuk
Terima kasih. Menuju ke acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 kepada Ibu Sri Suwarni SDLM MSI. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wala haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri 1 yang berhormati, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia hidayahnya sehingga Bapak Ibu beserta karyawan pada siang hari ini bisa mengikuti acara diseminasi guru penggerak Bapak Budi Pramono pada siang hari ini. Semoga diseminasi pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa sholawat bersama selanjutnya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebagai lakukan turunan dari Muhammad Sallallahu dari dunia kepada Bapak Ibu pada diseminasi siang hari ini oleh guru berat anak-anak sendiri Bapak Budi Pramono wakil dari SD Negeri 1. Semoga nantinya diseminasi ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru, saya pribadi juga untuk Pak Budi Pramono bisa digunakan untuk sharing apa yang digunakan dalam kegiatan guru penggerak ini. Ke depan, guru penggerak adalah sebagai contoh, baik itu untuk digerakkan pada pembelajaran yang berada di sekolah, diterapkan pembelajaran di kelas, kemudian di lingkungan sekolah kita juga. Semoga membawa nilai positif bagi kita semuanya demi kemajuan SD Negeri 1. Untuk pribadi, Pak Budi Pramono tentunya membawa keberkahan, inovasi, selalu berkreasi ke depan lebih menyenangkan. Saya kira untuk diseminasi ini bisa berjalan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Suwarni yang telah memberikan sambutan dan semangat untuk kami. Kita berikan close yang meriah itu Ibu Suwarni. Selanjutnya acara inti ataupun acara yang ketiga yaitu diseminasi. Tetapi sebelum saya memaparkan apa yang menjadi materi kami dalam acara diseminasi ini, karena ini memang jam-jam rawan ya Bapak Ibu semuanya. Ini jam di tangan saya menunjukkan jam 1 lebih sedikit. Ini memang waktunya untuk ya istirahat. Tetapi sebagai bentuk apresiasi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu semua yang telah merelakan waktunya sehingga bisa menemani saya dalam acara pada siang hari ini untuk memberikan sedikit semangat dan tentunya agar kita lebih lebih konsentrasi dalam melaksanakan seminari pada hari ini. Saya ingin memberikan sebuah permainan sedikit. Ini belum ada bocoran sebelumnya, jadi ini memang spontanitas, bisa berhasil bisa tidak ya. Nah, nanti punya ketika saya bertanya apapun ya,
kepada Bapak Ibu guru semuanya, mohon dijawab dengan jawaban yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan saya. Siap ya? Akan saya mulai dari senior saya, pantang saya, Pak Rumadi Sabar. Siap ya Pak? Cluenya ada, kalau tidak usah diberikan ya Bapak ini tidak dinilai. Cluenya adalah jawablah pertanyaan dengan jawaban yang tidak sesuai, bukan jawaban yang salah, tapi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya. Apa nama sirkuit yang kemarin di Indonesia ya, dijadikan ajang MotoGP 2023? Betul. Karena jawaban yang benar adalah Mandalika. Pertanyaan kedua, siapakah yang menjadi presiden kedua Republik Indonesia? Betul ya, karena Pak Rumadi konsentrasi, silakan berikan tepuk tangan. Saya akan lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lain karena Pak Rumadi sudah terlalu serius. Dari dua pertanyaan, satu betul, satu salah ya. Itu berarti dia menjawab jawaban yang benar, ya kan? Harusnya tidak. Ya. Jadi kan tadi saya bilang dari dua pertanyaan, satu salah, satu betul, Pak Rumadi jawabnya iya. Harusnya jawabnya tidak. Nah, itu sedikit mengenal, tapi tidak masalah. Ya. Kedua, Pak Rahman, ini orangnya sangat konsentrasi sekali, jadi saya yakin beliau sulit untuk terkejut. 5 tambah 10 tambah 200 dikalikan 0 hasilnya 10. Betul karena dia ahli matematika. Sekarang akar pangkat 2 dari 144 kasih tepuk tangan yang meriah. Teman-teman sudah saya kasih berapa pertanyaan? Nah, jawabannya salah. Ya kan? Ternyata masih juga jawaban saya kan, pertanyaan saya kan berapa sudah pas saya kasih berapa pertanyaan, harusnya jawabnya ya selain itu. Terima kasih kepada Pak Rahman dan Pak Rumadi atas partisipasinya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, ternyata pengekor itu memang yang menjadikan kita sedikit tidak konsentrasi. Baiklah, acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya Budi Pramono, TGK Angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Semarang, yang pada saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 akan segera saya mulai. Yang pertama, topik dari diseminasi saya pada hari ini adalah menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi budaya positif ini ketika sudah tercipta dan sudah berkembang, selayaknya menjadi sebuah kebiasaan yang positif, dan ini harus diulangkan, artinya senantiasa menjadi teladan bagi anak didik kita. Kemudian budaya positif itu apa? Mungkin ada yang bisa sedikit memberikan ngengrengan apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik. Tidak akan di sekolah dan diberikan pada prestasi.
sekolah maupun dimanapun kita berada. Itu sudah mencakup pengertian budaya positif. Jadi budaya positif memang hal-hal yang baik yang sudah muncul dan berkarakter yang ada di diri seseorang yang harus dikembangkan dan harus menjadi teladan bagi orang lain. Nah, konsep ini budaya positif ini ada 8 item. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin belajar, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kesembilan adalah 3 restitusi, di mana ada beberapa item ini yang harusnya masuk dalam satu konsep seperti keyakinan kelas itu merupakan salah satu tahap yang ada di dalam segitiga restitusi. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, karena kita sekarang sudah hampir semuanya memakai kurikulum Merdeka Belajar, yang kurikulum Merdeka Belajar ini sudah berkiblat pada yang namanya profil pelajar Pancasila, yang merupakan filosofi, sebuah filosofi yang sangat terkenal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya juga mempelajari yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, yang intinya adalah bagaimana kita menjadi seorang guru atau pendidik yang bisa menekan berbagai dasar prinsip pembelajaran, misalkan berdiferensial. Yang namanya diferensial berarti berasal dari bahasa Inggris, yaitu different, artinya berbeda. Berbeda itu bukan dalam artian kita membeda-bedakan anak itu tidak, tetapi justru kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ketika anak belum bisa membaca, kemudian kita berikan soal apapun, saya kira akan sulit untuk dipahami oleh. Misalkan di situ ada gambar kucing, ya, gambar kucing. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah kaki kucing? Bagi yang sudah bisa membaca tentunya akan menjawab 4. Tetapi bagi yang belum bisa membaca, bisa saja jawabannya adalah kucing, karena mungkin pertanyaannya adalah apa hewan yang ada di gambar. Itulah artinya salah satu inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pemberian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam pembelajaran kadang kita memiliki ego masing-masing yang mana itu dapat menyebabkan miskonsepsi dari teori kontrol tadi. Misalkan ilustrasi guru mengontrol nilai, jadi ini sebenarnya tugas guru dalam hal ini bukanlah sebagai pengontrol, tetapi lebih ke manajemen. Manajemen itu menggali apa yang ada di dalam diri siswa, termasuk ketika siswa melakukan kesalahan. Fungsi manajemen di sini adalah bukan untuk mengontrol atau membuat hukuman konsekuensi pada siswa, tetapi lebih ke menggali siswa tentang apa yang telah dilakukan, sehingga justru siswa sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Ini misalkan ya,
tidak semua orang yang menguasai gadget itu positif, tentunya juga tidak semuanya berdampak negatif. Itu tergantung bagaimana dalam kita mengontrol diri kita masing-masing. Ketika kita bisa mengontrol otak kita untuk memanfaatkan teknologi dengan baik, maka manfaat positif itu akan tertanam pada diri kita. Sebaliknya juga ketika kita sudah terkontaminasi dengan budaya luar negeri yang kita tidak bisa memfilter, maka bisa saja segi negatif dari budaya itu akan masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi salah satu mudah dulu ketika ada anak yang melakukan kesalahan kemudian langsung dihukum sehingga anak menjadi merasa bersalah, sangat bersalah, kemudian itu justru akan menjadi sebuah trauma yang terjadi pada anak. Sebaiknya yang kita lakukan adalah membuat kesepakatan atau keyakinan yang mana keyakinan itu datang dari diri siswa. Kita sebagai seorang manajer hanya bisa menjadi fasilitator, tetapi untuk memecah masalah tetap berada di diri siswa, walaupun kita juga berfungsi sebagai pemantau. Artinya apa yang sudah baik tentunya akan kita tingkatkan dan kita apresiasi, tetapi ketika ada sesuatu yang membelok ataupun yang tidak sesuai dengan jalur, maka kita bisa menggunakan fungsi kita sebagai seorang pemantau. Yang terakhir adalah ilustrasi bahwa orang dewasa adalah berhak memaksa. Ini hampir sama dengan yang nomor satu, bahwasanya yang benar dalam kelas itu adalah bukan sebuah peraturan yang mengikat, tetapi adalah sebuah kesepakatan keyakinan antara guru dan siswa. Ini disiplin positif, ini saya kira sudah masuk di materi sebelumnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi, misalkan dalam pembelajaran di profil pelajaran Pancasila yang berkaitan dengan ketuhanan maupun Ibu Primary Year Program atau PYP. Ini adalah program yang berkaitan dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan menghargai orang lain. Kemudian juga ada life skill atau keterampilan hidup, di mana dapat dipercaya menjadi mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sedangkan motivasi perilaku manusia juga ada 3, yaitu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana yang akan nanti akan kita laksanakan adalah berkaitan dengan konsekuensi. Hukuman itu hanya bersifat satu arah. Ketika kita itu menghukum anak, maka itu hanya bersifat satu arah. Kemudian untuk konsekuensi adalah hal yang sudah direncanakan dan disepakati sebuah aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sehingga guru selalu memonitor murid. Ini adalah
konsekuensi yang cenderung negatif. Dan yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti ada beberapa tahapan dalam langkah ketiga restitusi. Sedangkan fungsi kontrol juga adalah satu penghukum kalimat yang mendasari sebuah proses kontrol ini juga berbeda-beda antara 5 kontrol dulu. Yang kedua penghukum, 2 merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ini mempunyai arti yang sendiri. Misalkan ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Nah, kasusnya adalah ketika siswa tidak memakai atribut atau perlengkapan lengkap ketika upacara bendera. Ketika dia memposisikan sebagai posisi penghukum, maka dia akan langsung hormat kepada bendera selama 1 jam, atau setelah istirahat baru boleh berhenti. Nah, itu adalah fungsi dia sebagai penghukum. Dia langsung menghukum satu arah tanpa ada solusi atau kesepakatan atau keyakinan yang berbeda antara guru dan murid. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Misalkan dengan kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu bukan sebagai penghukum, tapi bagaimana menumbuhkan anak itu tidak usah dihukum, dia sudah merasa bersalah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagi teman. Nah, ini yang menarik. Jadi misalkan tidak ada yang tidak memakai itu, maka ayo dong ikuti aturan setelah tolong bagi bapak ya sekali ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Ini tidak ada hukuman, tapi justru dia memposisikan dirinya adalah sebagai teman. Tolong ya boleh kali ini saya maafkan, tapi lain kali harus diperbaiki ya. Nah, itu memang bermakna positif sekali. Berbeda dengan yang teman, itu pemantau. Kalau pemantau itu bahasanya beda. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensi setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan sampai berulang lagi. Ini pemantau. Jadi di situ dia mengingatkan, tetapi dia juga masih memantau apakah dia nanti benar-benar melaksanakan konsekuensinya, apakah dia benar-benar membeli atribut di koperasi, apakah dia nantinya juga tidak akan mengulang lagi. Ini adalah fungsi guru sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia sebagai seorang manajer yang sedang memberikan keyakinan kepada siswanya. Apa kesalahan yang kamu buat? Kemudian apakah benar apa yang sedang kamu lakukan? Dan ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu dan tidak akan mengulang lagi? Dia sedang menggali saja. Nah, ini ada salah satu kasus. Kemudian cara penyampaiannya seperti ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apakah? Teman, manajer, membuat merasa bersalah atau menghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang jelas teman tidak, manajer juga tidak. Apa kira-kira? Membuat rasa bersalah terhadap saya. Tepuk tangan. Ada belum? Ada bocoran lagi ya? Belum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar makanya. Dia fungsinya kontrol apa?
Ya, apa Pak Rahman? Iya, Pak Rahman, betul sekali. Dia sebagai pengukur. Silakan diambil sepedanya Pak Rahman. Kemudian contoh yang ketiga adalah apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, tidak ada, apa tidak ada. Pemantau, apa betul? Apa? Iya, sepertinya dia membawa kamera atau yang artinya membutuhkan jalan jawab. Dia sebagai manajer karena dia memberikan clue kepada yang berbuat kesalahan untuk apa? Mendapatkan jalan keluarnya sendiri. Nah ini pasti sudah tahu semuanya. Ayolah demi Bapak dan Ibu. Ayolah, ayo. Itu kira-kira kita berperan sebagai posisi kontrol. Ayolah. Tolong bantu Bapak, kalau kamu tidak membantu Bapak nanti saya kemarin ibu kepala sekolah. Ayolah. Manajer, pemantau, teman, penghukum, merasa bersalah. Ya, antara pemantau dan teman. Ya, mereka teman termasuk ide lagi. Fungsinya sebagai kontrol pemantau. Yang satu ini sudah tahu. Kamu tidak pernah mendapatkan ide jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi dia selalu mengawasi dia. Iya, fungsinya adalah sebagai pemantau. Terima kasih. Itu masih separuh dari perjalanan di seminar hari ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini ada beberapa aturan dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan setelah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir adalah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Jadi misalkan kita ambil contoh dibuat dalam pernyataan yang positif. Ketika anak jalan di teras sedang membawa makanan, kemudian makanan itu dibuang. Kira-kira bentuk keyakinan kelas yang seharusnya dibuat dalam kalimat bagaimana? Kalau ini dia harus menyatakan dalam pernyataan yang positif. Bagaimana kalimatnya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, betul? Betul salah? Betul salah? Arahan? Ya, harusnya bermuatan positif. Jadi cukup dengan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian ketika ada anak yang memakai spidol mencoret-coret dinding, kira-kira keyakinan dalam bentuk kalimat itu bagaimana? Keyakinan misalnya mencoret-coret dinding pakai spidol. Nah, itu juga masih bermuatan negatif kalau ada kalimat jangannya. Tidak boleh kalau bermuatan positif itu diusahakan tidak ada kata jangan. Mungkin bisa menggunakan kata-kata yang lebih positif. Mungkin beda. Bisa, walaupun tidak ada hubungannya dengan coret-coret, cukup dengan jagalah kebersihan bisa. Ataupun misalkan lebih spesifik karena dia sedang mengorak-orak tembok. Betul sekali. Tulislah atau gambarmu di papan tulis ataupun buku gambar. Artinya dia sangat bermuatan positif. Ya. Misalkan guru olahraga, ya, waktu materi casting
ada anak yang mengambil bola basket. Kira-kira keyakinan dengan kalimat bagaimana Pak Herman? Ambil sesuai keperluan. Ya, tentunya itu bola kaki juga bola basket juga bola. Itu bagaimana lebih spesifiknya? Ketika pelajaran kaki kok ambilnya bola basket? Apabila ada pasti kami tersebut Ya, tentunya dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Ya, terima kasih Pak Bupati. Misalkan bagi contoh ya, gunakan alat sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari. Tentunya kalau materi yang sedang kita pelajari itu pasti ya jangan mengambil bola basket. Nah, itu enggak, maksudnya kalau kita sedang pelajaran pasti ini sudah dibuat dari peraturan. Kalau peraturannya gunakan alat peraga sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Ya, terima kasih atas koreksinya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara yang dipakai agar guru dalam menghadapi anak yang sedang dalam masalah ataupun anak sedang melakukan pelanggaran, agar anak satu tidak langsung disalahkan, tidak langsung mendapat hukuman, juga dia merasa dijadikan ada unsur humanistiknya, diwongke. Kalau bahasa Jawa ini diwongke, di mana segitiga restitusi adalah suatu prosesnya yang dijalankan oleh guru dan siswa tentunya yang bagi guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini adalah 3 langkah. Yaitu 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah membuat keyakinan, menanyakan keyakinan. 1, menstabilkan identitas. Itu ada kata-katanya itu dari berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ini. Kalimat mengharus yang biasanya memang kita belum pernah melakukan ini, belum kita mempraktekkan ini ketika anak sedang melakukan kesalahan. Di anak dipanggil dasar paicul, biasanya kalimat kita bapak itu buku ini itu. Tetapi sebelumnya kita ada langkah-langkahnya. Yang satu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan kita panggil, ya Wahyu, memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan. Atau misalkan Pak Guru dari Wahyu mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Itu ada kalimat penggantinya sehingga anak tidak langsung merasa dihukum. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya apa? Artinya setiap orang melakukan pelanggaran itu tentunya ada alasannya. Misalkan berangkat ke sekolah telat itu, ya pertanyaan adalah kalau boleh tahu kamu melakukan telat datang ke sekolah itu alasannya apa? Ditanya alasan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini loh. Jadi misalkan ada anak yang mengejek temannya karena nilainya jelek, itu masih diberikan toleransi. Ya, terima kasih kamu sudah jujur, Pak Guru menghargai kejujuranmu, dan Pak Guru senang karena kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu. Misalkan kamu melakukan tindakan fisik, itu kan lebih parah daripada mengejek. Jadi kita membandingkan dengan tindakan yang lebih parah. Jadi seolah-olah anak itu, oh iya saya tidak
fatalkan. Berarti masih ada tindakan yang lebih fatal daripada apa yang saya lakukan. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan ini apakah sudah betul? Apa yang kamu lakukan ini apakah sesuai dengan keyakinan yang pernah kita buat? Dan keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kemudian setelah kamu tahu ini semua, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah membuat keyakinan. Jadi ini yang terpenting. Jadi solusi dari sebuah segitiga retribusi adalah di menanyakan keyakinan. Perbuatan itu benar atau salah. Kemudian solusi apa yang bisa kamu cari sendiri, kamu buat sendiri ketika anak melakukan kesalahan. Kok menjawab kamu ini? Ya, setelah apa yang kamu lakukan itu kira-kira sudah benar atau tidak? Salah dulu. Kemudian menurut keyakinan kamu kalau itu perbuatan yang salah, harusnya ketika kamu bertengkar dengan temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak menjawab Pak Guru. Nah, itu solusi. Kemudian setelah kamu ternyata melakukan penjeweran kepada teman kamu, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan minta maaf. Nah, solusi ini diganti oleh guru, tetapi diciptakan oleh siswa. Orang guru ini, mana lagi? Jangan doa. Ini salah, itu tidak dibenar. Kalau ini merupakan hal yang sulit ya. Saya pun sendiri ketika dulu iya betul. Dulu waktu saya itu awal-awalnya di sini, ketika ada anak yang sudah jelaskan panjang lebar kemudian maju tanya hal yang sudah saya jelaskan, memang kalimat yang terlontar dari mulut saya adalah memang kalimat yang negatif. Yang saya tahu kalau sekarang memang itu fatal sekali. Kalau dilaporkan ya memang kasus. Salah satu fungsi saya menjadi seorang TGP ini kan salah satunya fungsi kontrol terhadap emosi saya. Ketika kita mau sholat atau kecewa anak yang tidak-tidakkan, ya tentunya kita tidak seperti itu. Tapi kita menanyakan apa yang kamu lakukan sudah benar atau salah. Salah Pak Guru, ya sudah, berarti kamu harus bagaimana? Anteng Pak Guru, seperti itu sudah mulai saya terapkan betul sedikit demi sedikit, karena merubah perilaku itu juga membutuhkan waktu. Tentunya apa yang saya lakukan itu tidak terlepas dari keteladanan senior-senior saya juga. Ini ada Pak Lumadi yang selalu menjadi panutan saya. Beliau sangat sopan dalam bertutur kata, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan bimbingan kepada saya tanpa harus menegur saya. Jadi beliau ini buat ini sebenarnya sudah menerapkan apa yang disebut segitiga restitusi. Dua anak kaya aku kaya macam-macam kabeh iki orang duwe khusus doa asli make se iya seperti juga kiri. Jadi ketika beliau anak buahnya melakukan kesalahan, beliau tidak mengucapkan kalimat kamu salah, atau kemudian kita diberikan konsekuensi, atau kita dipanggil satu-satu untuk diberikan pembimbingan. Itu adalah salah satu bentuk dari kedewasaan seorang pemimpin, dan kita selalu akan bantu. Ya, kalau contoh penerapan segitiga restitusinya sudah saya buat kemarin video, nanti akan saya tayangkan. Yang intinya ada dua kasus. Kasus yang pertama adalah ketika anak yang namanya Citra sepatunya sering dilegal atau dibunyikan oleh temannya. Kemudian Citra memaki-maki temannya itu dengan kata-kata yang kurang baik. Kemudian Pak Guru panggil untuk kita diajak diskusi
berdiskusi, ya, mencari jalan keluar. Fungsi saya sebagai manajer menggali apa yang harus dilakukan oleh anak ketika melakukan kesalahan, sehingga kita menanyakan keyakinan dan anak mempunyai jalan keluar dari permasalahan itu sendiri. Bentar, ini terakhir akan saya putarkan video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kalau tidak salah ini. Ya, saya suaranya Pak Komen. Slide berikutnya. Terima kasih. Jadi dari itu anak diajak diskusi atas apa yang sudah menjadi kesalahannya, tapi kita tidak sekedar mukul, tapi berdiskusi untuk mencari pemasaran bersama, membuat kesepakatan.
Ini adalah tanggapan dari Ya, selamat siang Citra. Selamat siang Pak Guru. Gimana kabar kamu, baik? Ya, gini Citra, Pak Guru sudah tahu, Pak Guru dapat laporan kalau Bunga teman kamu sering menyembunyikan sepatu kamu. Apakah itu benar Citra? Iya benar Pak Guru. Itu ya. Kemudian apa sih perasaan kamu Citra? Saya kesal Pak Guru. Saya nggak terima sepatu saya disembunyikan. Gitu ya. Ya, itu manusiawi Citra kalau kamu kesel kamu melakukan seperti itu. Kalau misalkan Pak Udi jadi Citra mungkin juga akan melakukan hal yang sama karena itu memang manusiawi. Kalau boleh tahu, apa sih yang Citra lakukan terhadap Bunga? Saya kemarin dengan menggunakan kata-kata yang kurang baik Pak Guru. Itu ya. Ya, Pak Guru memaklumi kalau kamu telah melakukan hal itu kepada Bunga karena memang kamu sedang kesel ya kan? Tapi Pak Guru juga senang karena kamu tidak melakukan hal yang lebih parah kepada Bunga. Misalkan kamu melakukan pembullying, kemudian kamu melakukan tindakan kasar, tindakan yang menjurus ke fisik, itu tidak kamu lakukan kan Bunga? Citra? Tidak Pak Guru. Ya Citra, coba kita pikirkan bersama-sama ya. Apa yang sudah kamu lakukan ke Bunga dengan memarahi Bunga dengan menggunakan kata-kata yang sedikit kasar itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Tidak Pak Guru. Tidak sesuai ya. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Menghormati teman Pak Guru. Gitu ya. Kira-kira menurut Citra menghormati teman, menghargai teman itu menurut Citra penting apa tidak? Penting Pak Guru. Penting ya. Ya. Ini Citra. Kalau memang Citra sudah meyakini bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan Citra, kira-kira apa yang seharusnya Citra lakukan kepada Bunga? Seharusnya saya lagi bisa menahan emosi Pak Guru. Dan harus lebih bersabar tentunya ya. Jadi Citra bisa lebih bersabar, bisa menahan emosi, jadi tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Itu ya Citra ya. Nah, itu. Kemudian apakah tindakan itu akan Citra ulangi? Tidak Pak Guru. Nah, berarti Citra berharap, Pak Guru juga berharap tindakan yang Citra lakukan tidak diulangi lagi. Gitu ya? Iya, bagus Citra. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Kemudian sekiranya Citra melakukan atau mengalami hal yang sama seperti itu, apa yang Citra lakukan? Saya akan melakukan kejadian ini kepada guru. Ya betul, kamu akan melakukan kejadian ini kepada guru, betul. Tindakan kamu sudah benar. Jadi kamu jangan main hakim sendiri, jangan mengambil tindakan sendiri, melainkan kamu laporan ke Bapak Ibu Guru, gitu ya. Terima kasih Citra, Pak Guru minta maaf sudah mengganggu istirahat kamu. Sekarang kamu kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih ya Citra. Ya. Assalamualaikum, nama saya Citra, kelas 6A. Saya senang sekali diajak diskusi ketika saya melakukan kesalahan. Pak Guru tidak langsung menyalahkan saya, tetapi kita mencari solusi bersama-sama agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Udi. Ya, terima kasih.
detik-detik ini menjelang jam 2. Terima kasih atas diseminasi saya yang sudah saya sampaikan, atas atensi Bapak Ibu semua, kesabaran Bapak Ibu semua dalam mendampingi saya dalam melaksanakan salah satu tugas dari calon pemuda ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Hari ini doa semoga amal kebaikan Bapak Ibu semua senantiasa dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai amal soleh dan diterima amalnya di sisi Allah. Ya. Selain itu juga satu lagi, saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan. Ini langsung saya berdoa ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah, semoga diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan yang terpenting adalah diberikan keselamatan baik dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mungkin sedikit ada waktu 1 atau 2 menit apabila ada pertanyaan yang akan diberikan kepada saya, ataupun mungkin ada kritik dan saran sebelum saya tutup. Silakan kalau ada. Monggo Bapak Ibu. Oh iya, monggo. Bentar ya. Ini kritik, saran atau pertanyaan? Oh, tanggapan reok berarti. Bukan ya? Terima kasih Pak Udi atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, semakin terbuka ya wawasan saya bagaimana cara kita memperlakukan murid, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini, karena murid itu kan juga manusia. Bagaimana kita memanusiakan murid-murid itu juga makhluk hidup yang punya hati dan perasaan. Jadi diseminasi ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman juga. Bagaimana kita juga menjaga perasaan murid dan bersama-sama kita mencari solusi atas setiap masalah, tapi saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satunya. Sukses selalu untuk Pak Udi, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bunda yang mengajar apa Bunda? Sampai kami di SDDB Betul 1 ya. Saya juga merasa bangga kepada Bu Indah. Mungkin Bu Indah pun juga suaminya juga bangga kepada Bu Indah karena Anda sekarang sudah mulai terbuka dan menjadikan anak bukan tempat untuk dimarahi, tetapi untuk sebagai ladang pahala juga. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya akhiri diseminasi pada siang sore ini. Atas perhatiannya saya